حياتنا بالإيمان يا من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan dicurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat muslim yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar tentang suatu perbuatan yang sering dilakukan dan bahkan sering disepelekan, namun dosanya tak bisa diremehkan? Perbuatan apakah itu? Perbuatan itu ialah berdusta atau yang sering kita sebut dengan berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Berbohong adalah perbuatan di mana seseorang melakukan ini semata-mata untuk menghindari sesuatu yang merupakan tanggung jawab atau menghindari hal-hal yang lain. Tahukah saudara-saudara muslim, berbohong merupakan ciri-ciri orang munafik. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 disebutkan, "Idza ja'al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta." Dan juga pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Sahabat pernah mendengar tentang kisah Pinocchio, boneka kayu yang apabila berbohong, hidungnya akan memanjang. Coba hal ini sahabat muslim coba pada saudara-sahabat. Tanyakan saja begini, apakah engkau mencuri pulpen milikku, kawan? Kalau ia menjawab tidak dan hidungnya memanjang, maka dipastikan ia telah berbohong. Ada juga tentang kisah seorang pedagang yang menaikkan harga barang yang dijualnya demi meraup sebuah keuntungan yang sangat besar, yang padahal harga beli barang tersebut murah dan kualitas barang tersebut tergolong rendah. Para sahabat muslim yang berbahagia, hendaknya kita selalu berbuat jujur dalam melakukan sesuatu atau berkata jujur kepada sesama sahabat muslim agar hidup damai dan sentosa. Namun, apa kerugian jika kita berbohong? Yang pertama, ialah terjerumus ke api neraka. Coba bayangkan sahabat, hal yang sering kita anggap sepele bisa menjerumuskan kita ke api neraka yang dahsyat di atas. Selanjutnya, ialah sering tak dipercaya oleh seseorang. Timbulnya penyakit dalam diri, kehilangan sebuah jati diri, hingga kesusahan untuk mendidik teman dan tulus. Para sahabat muslim yang saya cintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya
kita menghindari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan dusta. Demi terciptanya sebuah rasa nyaman dan damai dalam diri. Pernahkah sahabat muslim mendengar tentang perbuatan berbohong itu diperbolehkan? Ternyata berita tersebut benar adanya. Ada 3 keadaan di mana berbohong itu diperbolehkan, yaitu berbohong demi menyenangkan seseorang. Yang kedua, berbohong demi menyelamatkan nyawa seseorang. Yang ketiga, berbohong untuk menamaikan sebuah pertikaian. Namun, apa yang harus sahabat muslim lakukan untuk terhindar dari dusta atau kebohongan yang merugikan? Sahabat muslim bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan ini. Yang pertama, membiasakan diri agar selalu berkata jujur. Yang kedua, membiasakan diri untuk tidak terlalu banyak bicara, apalagi hal yang tidak perlu. Yang ketiga, terus memperkuat keimanan. Yang keempat, memperkuat rasa percaya diri. Yang kelima, meyakini bahwa perilaku dusta dan perilaku tercela lainnya merugikan diri sendiri karena ganjaran perbuatan tersebut adalah dosa. Dalam surat At-Taubah ayat 119 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dari tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.